Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang Bapak Profesor Dr. Imam Taufik MAD, yang kami hormati Hibatiatus Sholihah STHI MSI selaku dosen pembimbing lapangan KKN RDR 77 kelompok 49 UIN Wali Songo Semarang. Yang terhormat narasumber webinar Bapak Abdul Aziz Siddiqi MAD, yang kami hormati anggota KKN RDR 77 kelompok 49 UIN Wali Songo Semarang, serta peserta webinar yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada acara webinar moderasi beragama dengan tema Peran Anak Muda dalam Moderasi Agama pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2021. Untuk mengawali rangkaian acara hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan yang sesuai yang kita harapkan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon untuk berdiri di tempat masing-masing. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Nandi Hardianto selaku Koordinator Kelompok 49 KKN RDR 77 UIN Wali Songo Semarang. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di acara ini. Yang terhormat Ibu Bagiatus Sholihah STHI MSI selaku dosen pembimbing lapangan KKN RDR 77 kelompok 49. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz Siddiqi MAG selaku pemateri. Yang terhormat teman-teman anggota KKN RDR 77 kelompok 49. Yang kami hormati juga para peserta webinar Peran Anak Muda dalam Moderasi Beragama. Diselenggarakannya acara webinar ini dimaksudkan untuk memberikan informasi seputar peran pemuda
dalam moderasi beragama, menjadi wadah bagi pemuda untuk berdiskusi, memberikan motivasi bagi pemuda dalam menghadapi radikalisme. Kami, selaku panitia, berharap setelah webinar ini kita sebagai generasi muda dapat lebih selektif dalam menghadapi isu-isu yang berbau radikalisme. Kami selaku panitia juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dalam mengadakan acara webinar ini. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bu Baqiyatus Sholihah selaku dosen pembimbing lapangan KKN RDR 7749 UIN Wali Songo Semarang. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak narasumber, yang saya hormati seluruh peserta seminar di pagi ini, yang semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah kita semua diberikan kenikmatan berupa hidup di sebuah negara yang luar biasa suburnya, luar biasa kaya dengan sumber daya alamnya. Namun yang tidak kalah penting, sumber daya alam ini harus kita kelola bersama dengan baik, kita jaga bersama dengan baik. Dan bagaimana menjaganya adalah selain kita meningkatkan pengetahuan kita juga harus meningkatkan solidaritas kita sebagai bangsa, kerukunan kita sebagai bangsa. Bagaimana menciptakan kerukunan itu diantaranya adalah dengan kesadaran bahwa kita semua sebagai makhluk ini kadang benar, kadang salah, ya. Sehingga kita perlu memandang orang lain bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Ya, kalau dari ulama fikih mungkin kita yang terkenal kita bisa melihat ucapan dari Imam Syafi'i, ra'yi sahihun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilul shawab. Pendapatku benar tapi bisa jadi salah, dan pendapat selainku salah tapi bisa jadi benar. Itu adalah di antara kunci bagaimana kita sebagai bangsa menjaga kerukunan bersama. Nah, agar kita tidak mudah diombang-ambing oleh pihak lain yang pasti, ya, karena negara kita ini luar biasa kayanya, ya. Jadi ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba kita. Nah, dengan pandangan yang penuh kasih sayang ini, kita harus melihat sesama bangsa kita sebagai pihak-pihak yang harus kita sayangi bersama. Bagaimana cara lain menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam hati kita sebagai bangsa? Kita bisa melihat apa yang sudah dicontohkan oleh seorang sufi, ya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ya. Beliau suatu saat berjalan, ya, dan di dekatnya ada seekor anjing. Kemudian beliau mengangkat jubahnya karena takut kena najis. Nah, rupanya sufi ini mendapat teguran dari Allah, gitu, ya. Bagaimana cara menegurnya, ya? Jadi anjing ini berkata, ya. Nah, kalau sufi itu kan bisa, ya, ibaratnya mendengar suara hati makhluk lain, tidak seperti kita, gitu, ya. Apa yang dikatakan oleh anjing itu, ya? Tubuhku kering, ya, tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun kau merasa terkena najis, tinggal basuh 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu akan hilang. Namun jika engkau mengangkat gamismu karena menganggap dirimu yang berbadan manusia itu lebih mulia, dan menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih, walau kau basuh dengan 7 samudera. Nah, inilah
bagaimana kita seharusnya berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak perlu menganggap orang lain ini lebih hina dari kita ya. Ada kisah lain lagi yang sangat menarik ya. Ada seorang pezina yang ya namanya pezina, kita tahu lah ya dosa apa yang dia perbuat ya. Nah, namun dia itu punya rasa kasih sayang kepada makhluk Allah gitu ya. Apa yang ia lakukan ketika ia melihat seekor anjing ya yang kehausan gitu ya. Lalu wanita ini meninggal dengan sepatunya, kemudian diberikan pada anjing itu ya. Nah, ternyata berkah itu ya, berkah memberikan kasih sayang pada makhluk Allah ini menyebabkan wanita ini mendapatkan fadilah gitu ya, mendapatkan keutamaan dari Allah gitu ya. Seperti itu. Jadi kasih sayang antar sesama adalah salah satu kunci bagaimana kita menciptakan keharmonisan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Saya rasa itu yang perlu saya pesankan untuk kita semua, ya. Tidak hanya sampean para mahasiswa, tapi juga saya sendiri. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut ya tentang bagaimana hidup dalam keanekaragaman di negara kita ini agar bisa tetap damai ya, damai, tentram, tidak mudah diadu domba, tidak mudah tergoyahkan oleh pihak luar ya yang berusaha menghancurkan negara kita. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan di pagi ini. Sekali lagi saya berterima kasih pada narasumber yang berkenan menemani adik-adik mahasiswa ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua khususnya dan dapat bermanfaat untuk bangsa kita yang sangat kita cintai, Indonesia. Airul kalam wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Batia Kusoya atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ali Nur Rosyid. Kepada Saudara Ali kami persilahkan. Untuk kelancaran acara webinar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati ahya'im minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isman kama hamaltahu 'ala dzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minan innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ala dunya wa ala kulli niyati sholih. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Saudara Ali Rashid. Semoga Allah mengijabahi doa kita semua. Amin ya robbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan CV dari moderator webinar kita kali ini. Nama, Aska Muhammad. Tempat tanggal lahir, Cilacap, 10 Maret 1999. Pendidikan, Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran, Yogyakarta. UIN Wali Songo Semarang, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan tata tertib webinar. Nomor 1, peserta diharapkan untuk mematikan suara selama proses webinar berlangsung. 2, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. 3, moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi terbatas. 4, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar. 5, di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Link tersebut hanya aktif selama 30 menit. 6, peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai dan atau tidak mengisi daftar hadir acara saat sampai selesai tidak akan mendapatkan sertifikat. Untuk memasuki acara selanjutnya, saya serahkan kepada moderator dan sekaligus menutup acara hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian serangkaian acara pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan dari saya yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Aska, suaranya kurang kedengaran. Saya akan membacakan sedikit CV dari pemateri, yaitu Bapak Abdul Aziz Sidki, MAG, tempat tanggal lahir Cilacap 23 April 1974. Beliau merupakan Magister Pengkajian Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang telah diselesaikan strata satunya diawali di PT IKI bidang syariah, dan beliau juga merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap. Karir beliau yang pertama di organisasi KMII, kemudian Jamiah Hamalatul Quran NU, Nahdlatul Ulama, dan Senat Mahasiswa. Adapun sekarang beliau telah menjabat sebagai pentasih mushaf Al-Quran ahli media Kementerian PLT atau pelaksana tugas pengkajian Al-Quran dari Kementerian Pentasih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama, dan seterusnya. Sedikit membahas tentang apa yang kita
sepakati sebagai tema, yaitu peran anak muda dalam moderasi agama. Yang pertama, bahwa sebagai dasar agama tentu saja kita merujuk ke dalam Al-Quran dan sesuai dengan pemateri hari ini, yaitu salah satu pentasih mushaf Al-Quran sekaligus pengkaji Al-Quran yang telah menyusun bersama pakar-pakar Al-Quran di pusat Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran kemarin ini telah menyusun tafsir tematik tentang moderasi beragama. Oleh karena itu ini sangat cocok sekali dan sangat pas sekali untuk sedikit dibahas di dalam diskusi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Abdul Aziz Siddiqi untuk menjelaskan moderasi atau yang lebih lengkapnya tema peran anak muda dalam moderasi beragama. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran ya? Jelas? Ya, Kedengaran, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Ibu Baqiyatus Shalihah selaku dosen pembimbing lapangan ya, KKN kelompok 49 ya, UIN Wali Songo Semarang. Teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam rangka kajian, pembahasan atau webinar terkait dengan peran anak muda dalam moderasi agama. Baik, adik-adik sekalian, saya kira ini KKN ya. Ini dengan teknologi yang sekarang ini, saya dari Jakarta, teman-teman dari adik-adik dari mana nih? Dari Semarang atau di mana sekarang ini KKN-nya? Di sekitar Semarang ya? Ya, di Semarang, Pak. Di Semarang, baik. Saya dari Jakarta dan inilah sekarang satu kemajuan teknologi yang saya kira ini kita harus bersyukur. Mungkin ini juga berkat pandemi ya, jadi bisa seperti ini. Kalau tidak pandemi mungkin juga saya kira tidak seperti ini. Kita mungkin akan susah berkomunikasi antara Jakarta dengan Semarang. Tapi berkat pandemi kita justru malah selangkah mungkin lebih cepat ya di dalam kita terkait dengan dunia digital kita ini. Baik, kepada saya diminta untuk membahas tentang moderasi agama. Sebenarnya ini saya ingin sedikit mengoreksi sedikit ya tentang tema ini. Nanti akan saya bahas sedikit teman-teman atau adik-adik mahasiswa terkait dengan moderasi ini. Sebenarnya yang tepat itu bukan moderasi agama, tapi adalah moderasi beragama. Ya, itu kenapa begitu? Nah, karena itu sebelum saya menjelaskan tentang peran pemuda, saya kira ini pentingnya kita belajar atau mengetahui pengertian tentang moderasi beragama. Ya, moderasi beragama. Saya biasanya menyebut kami di Kementerian Agama di pusat itu menyebutnya moderasi beragama, bukan moderasi agama. Ada bedanya. Nanti saya jelaskan. Saya bisa diminta untuk share ini ya. Bisa share nggak? Bisa nih. Bisa Om.
Bentar, Saya jadikan co-host dulu ya Pak. Bentar. gimana cara nge-share ini ya? Bentar. Share screen ya, bentar. Sudah Pak, sudah bisa dicoba. Kelihatan nggak? Kelihatan, oh, kelihatan. Kelihatan ya. Baik. Nah ini moderasi beragama ini sejak tahun 2000, sebenarnya sudah lama ya, sudah lama moderasi beragama ini menjadi tema atau bahkan sudah menjadi program di dalam pemerintahan Joko Widodo ini, Presiden Joko Widodo, Jokowi, karena pentingnya moderasi beragama. Sejak bahkan moderasi beragama ini sudah masuk di dalam RPJMN ya. RPJMN Pak Jokowi itu yang periode 2 dari tahun 2019-2024. Itu masuk di RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, ini pentingnya moderasi agama, karena itu di Kementerian Agama sejak tahun 2000, bahkan sebelum 2019 ya, 2017, 2018, kita di Kementerian Agama itu telah menyusun berbagai macam buku terkait dengan moderasi beragama ini. Ada di tahun 2018 kami itu di Kementerian Agama di Badan Litbang menyusun moderasi beragama. Ya, itu di tahun 2018, kemudian di tahun 2020 itu ada peta jalan moderasi beragama. Bahkan sampai ada semacam pokja ya, semacam pokja yang khusus untuk membahas tentang moderasi beragama di Kementerian Agama ini. Karena begitu pentingnya, sehingga kenapa harus moderasi beragama? Nah, karena itu sedikit saya sampaikan bahwa ini pengertian moderasi beragama dulu ya, sebelum nanti kita peran, kira-kira teman-teman atau ada dari mahasiswa ini perannya di mana? Nah, itu nanti saya lihat, saya kira nanti akan bisa melihat sendiri kira-kira perannya di mana. Dan saya kira perannya sangat-sangat penting sekali di dalam kita moderasi beragama. Oh ya, sebelumnya saya tanya, ini sampai jam berapa ya? Saya punya waktu sampai jam berapa? Baik. Untuk moderasi ya, pengertian moderasi beragama. Moderasi kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia atau bahasa Latin dan juga bahasa Inggris dan bahasa Arab, moderasi itu dalam bahasa Indonesia itu adalah pertama pengurangan kekerasan, yang kedua penghindaran keekstriman, ekstrim. Nah, kemudian bahasa Latin itu kesedangan, ya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Itu bahasa moderasi. Bahasa Inggris inti, esensi, standar atau etika itu moderasi. Nah, bahasa Arab, saya kira ini teman-teman adik-adik mahasiswa sangat paham. Nah, kita juga kenal wasat, ya, wasatiyah, memiliki padanan makna juga dengan wasatiyah ini, tawasud, ya, tengah-tengah, i'tidal, adil, dan tawazun atau berimbang. Itulah yang disebut dengan moderasi, moderat atau moderasi. Nah, karena itu kita bisa kenal istilah moderat atau di dalam Al-Quran itu kita sering membaca wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, itu di dalam Al-Quran itu disebutkan seperti itu. Nah, kemudian rumusan ya, rumusan karena moderasi ini kemudian dirumuskan oleh tim di Kementerian Agama ini, yang ini saya kira mohon dicatat ya betul-betul. Jadi moderasi itu adalah, moderasi beragama itu adalah cara pandang, ya, cara pandang, sekali lagi, cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, ya, pertama, yang kemudian
juga membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Ini definisi moderasi. Karena itu yang dimaksud moderasi, ya, yang dimaksud moderasi itu adalah moderasi bukan upaya kita memodernisasi agama, ya. Bukan. Kalau yang di judul itu kan moderasi peran umat dalam moderasi agama, bukan agamanya yang dimoderasinya, tapi adalah memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Jadi yang dimoderasi bukan agama, kalau agamanya itu sudah moderat. Agamanya, ajaran agamanya itu sudah moderat. Tapi adalah yang dimoderasi itu pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Ya, sekali lagi, yang dimoderasi itu adalah pengamalan, pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Apa bedanya moderasi beragama dengan moderasi agama? Ya tentu tidak sama, ya. Jadi agama itu tidak perlu dimoderasi. Saya sebutkan tadi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, agama tidak perlu dimoderasi karena agama mengajarkan prinsip moderasi, ya. Karena ajaran agama itu mengajarkan prinsip moderasi yang sudah moderat, gitu, ya. Ya, jadi moderasi, jadi bukan agama yang harus dimoderasi, tapi penganut agama kita ini yang menjalankan agama itu yang harus dimoderasi. Sikap dan pemahamannya itu, sekali lagi bukan agamanya, ya. Ini yang harus garis bawahi. Dan tidak ada agama yang mengajarkan ekstrim, ya, ekstremitas. Tapi tidak ada tidak sedikit orang yang menjalankan agama berubah menjadi ekstrim. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Contoh umpamanya begini, untuk bisa membedakan agama dan beragama, ya. Ajaran agama itu untuk memuliakan perempuan itu adalah ajaran agama, ya, yang bersifat pasti dan tidak diperbedakan, ya. Itu ajaran agama. Tapi bagaimana cara memuliakan perempuan? Nah, itu yang masing-masing umat beragama melakukan yang prakteknya berbeda-beda, kan? Nah, ada yang ekstrim membatasi aktivitas sosial perempuan, ya. Contoh umpamanya, saya tidak tahu kalau di Indonesia saya kira tidak ada, ya. Seperti larangan perempuan keluar dari rumah meski untuk menuntut ilmu. Ya, itu yang ada di sekarang itu di mana, di Taliban yang sedang berkuasa di Afghanistan, ya. Itu salah satu contoh. Ini adalah salah satu yang ekstrim, ya. Itu untuk menuntut ilmu pun perempuan nggak boleh keluar rumah. Nah, ada juga paham amalan amalan agama yang memberi ruang kebebasan kepada ekstrim, ya, yang ekstrim bagi perempuan untuk beraktivitas sosial sehingga menyepelekan tanggung jawab mengurus keluarga. Ini di sisi lain ini ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Nah, dari keduanya itu yang moderat seperti apa? Nah, yang moderat adalah dengan kita memberikan hak-haknya kepada perempuan dengan kesetaraan gender, ya. Tetapi tetap memberikan atau membatasi dengan etika dan adat istiadat lokal yang berlaku. Itu yang moderat itu seperti itu. Jadi ini salah satu, makanya beda, ya, beda antara moderasi beragama dengan moderasi agama, itu beda. Yang dimoderatkan itu bukan agamanya. Kalau agamanya itu sudah moderat, ya, nggak perlu lagi. Yang moderasi itu ya kita ini, ya, pemahaman kita terhadap agama, terus pengamalan kita terhadap agama itu yang harus dimoderatkan. Ya. Baik, dari sini saya kira kita paham, ya, bahwa moderasi yang tepat adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama.
saya ingin membahas di dalam moderasi beragama dari kacamata ini dulu, karena ini pertama itu supaya kita paham. Yang kedua adalah kita ingin menjelaskan prinsip-prinsip ataupun pengertian moderasi beragama itu sendiri dari sisi pengertian yang telah disampaikan atau yang telah dibuat oleh Kementerian Agama Pusat. Yaitu pertama adalah melindungi martabat kemanusiaan. Ya, pertama adalah melindungi martabat kemanusiaan. Kemanusiaan adalah salah satu esensi agama. Ya, kemanusiaan diyakini sebagai fitrah agama, ya, fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Agama mengajarkan bahwa menjunjung tinggi kemanusiaan adalah inti pokok agama. Ya, sehingga pokok ajaran agama adalah menjaga kemanusiaan dan bukan menghancurkan kemanusiaan. Kalau ada paham ekstrim atas nama agama yang berakibat menghancurkan kemanusiaan misalnya, itu adalah paham yang ekstrim, yang tidak contoh umpamanya paham yang atas nama agama itu mengakibatkan terbunuhnya orang yang bersalah. Ya. Itu jelas ini bukan moderat orang yang seperti ini. Ini adalah ekstrim, ya. Dan tentunya orang ini tidak bisa dibenarkan. Ya. Nah, ini contoh yang saya kira teman-teman, alhamdulillah pada dekade terakhir ini sudah jarang, ya. Di tahun-tahun sebelum kita, 2 tahun, 4 tahun, bahkan sebelumnya kita sering mendengar, sering membaca berita tentang bom bunuh diri itu. Itu adalah salah satu atas nama agama, bahkan ngebom itu dengan takbir, itu membunuh orang dengan bom itu, pembunuh diri itu, dia membunuhkan dengan dia bom bunuh diri saja, itu adalah suatu dosa, ya. Apalagi dengan bom bunuh diri itu kemudian dia menjadikan puluhan bahkan puluhan ribu orang yang meninggal gitu. Ya. Nah, karena itu saya kira ini salah orang yang seperti ini. Nah, ini yang orang yang pemahaman seperti ini yang harus dimoderasi. Itu yang pertama, martabat kemanusiaan. Jadi kalau ada ajaran-ajaran, ya, sekali lagi kalau ada ajaran-ajaran yang merusak, bahkan tidak melindungi martabat kemanusiaan, ini sudah pasti ini tidak moderat. Sekali lagi ini tidak moderat. Kemudian yang kedua adalah membangun kemaslahatan umum, ya, membangun kemaslahatan umum. Jadi kemaslahatan umum ini sangat penting. Nilai-nilai kemaslahatan umum itu sangat penting, dan ini yang harus kita jaga, ya, di dalam kita hidup bernegara, berbangsa. Ada satu contoh orang yang melanggar batasan ketertiban umum. Bisa lihat umpamanya ada satu biasanya itu, ya mohon maaf ini mungkin kalau bisa tidak tahu di Semarang ada atau tidak, ya. Biasanya pernah itu di Jakarta itu menyelenggarakan sholat, ya, itu di jalan. Ya. Jalan itu bukan tempat sholat sebenarnya, tapi mereka sholat di jalan. Ini kan melanggar ketertiban umum. Ya. Oh, ada masjid kok, ada masjid, ada musola. Ya. Sementara jalan digunakan untuk sholat. Umumnya salah satu, ya, beribadah di jalan raya. Yang itu kemudian karena orang itu kemudian timbullah kemacetan, ya, di Jakarta di mana-mana macet. Dari situ kemudian ini kan mengganggu ketertiban umum. Ini salah satu contoh yang terkait dengan kemaslahatan umum atau ketertiban umum. Nah, semua itu, ya, sekali lagi semua itu berdasarkan prinsip adil dan berimbang, ya. Adil dan berimbang, dan menaati konstitusi sebagai
kesepakatan berbangsa. Nah, ini yang terpenting di sini adalah ajaran moderasi beragama itu prinsipnya adalah adil dan berimbang. Ya. Adil dan berimbang. Adil itu berarti apa? Adil itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakan secara baik. Itu adil. Ya. Kemudian berimbang itu berarti selalu berada di tengah dua kutub. Ya. Itu berimbang. Jadi kutub ada ekstrim yang saya sebut tadi, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Itu apa namanya? Ini prinsip yang harus kita punya dan harus ada di dalam moderasi beragama ini dua ini, minimal dua ini. Ya. Dan ada prinsip-prinsip lain, tapi yang utama ini dua, yaitu adil dan imbang. Kalau kita bicara tentang moderasi beragama, tapi tidak ada prinsip dua ini, sudah dipastikan itu pasti tidak moderat. Ya. Kalau bagaimana kita mau moderat kalau kita tidak bisa adil? Bagaimana kita mau moderat kalau kita tidak bisa berimbang, memposisikan diri? Nah, itu tidak bisa. Karena itu sikap adil dan imbang ini harus ada ya ketika kita bersikap moderat. Nah, prinsip adil ini banyak hal ya terkait dan berimbang ini ada penjelasan umumnya terkait dengan antara hak dan kewajiban. Konsep watonah ini antara hak dan kewajiban. Kita harus adil sebagai mahasiswa, sebagai mana hak dan kewajibannya. Jangan kita menuntut hak saja, tapi kewajiban kita tidak pernah dilaksanakan. Ya, itu nggak adil namanya. Karena itu hak dan kewajiban itu harus seimbang, seimbang. Tidak boleh kita mahasiswa hanya menuntut hak saja, ya. Baik itu hak kita di kampus atau hak kepada orang tua. Kita hanya minta biaya, tapi kita tidak belajar, kewajiban kita belajar tidak dilaksanakan. Itu artinya kita tidak adil, tidak seimbang, dan kita tidak moderat berarti kalau seperti itu. Ya. Kemudian antara akal dan wahyu ini juga penting. Adil atau seimbang ini antara akal dan wahyu ini untuk kita memahami satu teks ayat, konteks, kita tidak bisa lepas dari akal. Ya, kita tidak bisa lepas dari wahyu juga. Seimbang. Jadi seimbang antara peran akal dan wahyu ini harus seimbang. Tidak boleh hanya akal saja mengabaikan wahyu atau wahyu saja mengabaikan akal. Itu tidak akan. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pemahaman yang keliru nantinya ketika kita tidak menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Itu yang terjadi seperti itu. Karena kalau akal saja yang kita gunakan ya tanpa mempertimbangkan wahyu ataupun Al-Quran, ayat, dan hadis, yang terjadi apa? Ya sesuai pemahaman kita saja. Begitu juga sebaliknya, wahyu saja ya. Kalau kita tidak menggunakan akal, ya kita tidak, yang terjadi apa? Hanya tekstual saja. Yang terjadi adalah pemahaman yang keliru. Yaitu contoh mamanya kita memahami tadi yang sering kita lihat itu pemahaman kita tentang jihad umpamanya. Perang, ya. Nah, jihad memang Al-Quran itu ada pemahaman tentang jihad, ya. Tapi jihad yang dimaksud di situ adalah kondisi di mana kita memang harus perang. Nah, tidak bisa jihad atau perang. Ada juga jihad itu tidak bermakna qital, ya. Nah, ini yang harus dipahami juga, ada jihad, ada qital juga di situ di dalam Al-Quran itu. Dan kalaupun itu kita membunuh pun tidak boleh sembarangan ya di dalam berperang itu. Ya. Nah, ayat-ayat yang qital ini, ayat-ayat jihad ini kadang-kadang disalahartikan, dipahami secara keliru. Ya, sehingga apa yang terjadi apa? Yang terjadi atas nama jihad, kemudian mengebom di mana-mana, bom bunuh diri di mana-mana. Itulah yang tidak seimbang antara akal dan wahyu. Sama juga dengan antara teks dan konteks ya. Sama, kita dalam memahami ayat, dalam memahami wahyu, itu juga harus bisa memahami teks dan konteksnya. Saya sebutkan tadi umumnya kayak jihad itu. Jihad atau perang. Dalam kondisi perang, kita boleh memang itu membunuh. Itu zaman konteks perang. Nah,
ayat-ayat tentang jihad itu, ayat-ayat qital itu adalah ayat-ayat yang berlaku ketika kita perang. Nah, ketika kita dalam kondisi damai seperti di Indonesia, apa itu berlaku membunuh atau mengebom gitu dengan alasan itu tentunya tidak pas dan tidak benar. Ya. Nah, makanya harus memahami antara teks dan konteks. Kemudian antara dunia dan akhirat ini juga harus seimbang ya. Kita tidak boleh hanya dunia saja, akhiratnya dilupakan, atau akhirat saja dunia dilupakan, itu juga tidak boleh, harus seimbang ya, harus seimbang. Itu yang dikatakan. Kemudian antara aspek individual dan sosial ini juga seimbang. Kita hidup di masyarakat itu harus seimbang antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Ada orang yang tidak mau bermasyarakat ya, hanya kehidupan pribadi saja. Yang kalau saya kira kalau di kita di orang Indonesia rata-rata kehidupan bermasyarakat itu ada, kecuali kehidupan kota ya. Saya tidak tahu di Semarang mungkin juga sama kayak di Jakarta. Kalau di komplek itu jangankan tetangga jauh, tetangga sebelah saja kadang-kadang tidak kenal. Ya, ini yang saya kira harus menyeimbangkan antara aspek individual dan aspek sosial. Antara agama dan negara ini lebih jauh lagi ya. Saya kira agama dan negara itu tidak bisa tidak perlu dipertentangkan. Itu antara agama dengan dasar Islam dan lain sebagainya. Kemudian antara laki-laki dan perempuan. Ini juga tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini saya kira sudah khususnya di Indonesia ya, itu tidak ada lagi pemahaman yang lebih mementingkan laki-laki dari perempuan. Itu saya kira sekarang udah nggak ada. Semuanya saya kira sama, peran perempuan juga mempunyai hak untuk baik itu sama dengan laki-laki lah, ya, sama-sama dengan laki-laki. Nah, ini adil dan seimbang ya, adil dan seimbang. Itu banyak jebalannya, tidak hanya tidak hanya banyak hal yang terkait dengan adil dan seimbang ini. Nah, kembali lagi ke definisi, bagaimana kita menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa, menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Ini kita harus kembali lagi pada kesepakatan berbangsa ini, yang dimaksud adalah bahwa kesepakatan kita tentang NKRI, ya, tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar Negara atau Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah kesepakatan bangsa. Kalau ada ingin mengubah tentang ini tidak moderat lagi. Ya. Kita tahu ada yang ingin merubah menjadi negara agama, negara berdasarkan agama ya, itu tidak, karena ini sudah menjadi kesepakatan nasional, kesepakatan berbangsa ya. Jadi ini semua itu dalam bingkai ini ya, ini di dalam kita bernegara di Indonesia. Baik, tadi disampaikan oleh Aska bahwa memang di Kementerian Agama Pusat itu sedang sudah ada 2 buku. Saya kira nanti teman-teman adik-adik mahasiswa saya kira bisa mendownload itu. Ada moderasi beragama, bukunya seperti ini. Ini dicetak ini oleh nanti saya punya PDF-nya, mungkin bisa dibaca. Saya nanti akan kirim ke Aska ya, moderasi beragama. Terus kemudian yang kedua adalah peta jalan moderasi beragama. Itu yang sudah ada bukunya. Nah, kemudian kami di Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran ini sedang menyusun tafsir tematik moderasi beragama. Nah, di dalam kami menyusun tafsir tematik moderasi beragama ini berlandasan kepada pengertian yang sudah kita sepakati di Kementerian Agama itu. Nah, kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan urgensi moderasi beragama atau pentingnya moderasi beragama. Nah, pertama begini, Indonesia itu adalah negara yang
masyarakatnya religius dan majemuk ya. Meskipun bukan negara agama, masyarakat itu lekat dengan kehidupan agama. Kemerdekaan agama dijamin oleh konstitusi, menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan, ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Ini yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi itu. Ini kan muncul berbagai macam ekstrim ya, baik ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan ya. Ekstrim kiri ya apa namanya? Yang ya rata-rata memang berlebihan ya. Rata-rata memang praktek beragama yang berlebihan lah intinya. Nah, bagaimana caranya? Ya, makanya memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus memperkuat esensi ajaran agama itu. Itu apa ya tadi itu? Adil dan seimbang itu tadi. Nah, kemudian tantangan kedua apa? Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Ya, itu merawat keindonesiaan. Contoh mau gini, saya kira teman-teman adik-adik mahasiswa ini kan tahu ya, ada info tentang satu, ini pesan saya kira untuk adik-adik mahasiswa, jadi jangan ikut organisasi di mana organisasi itu adalah organisasi yang ekstrim ya, yang tidak ngakui Pancasila ya, yang ingin mendirikan negara. Tolong ini jangan sampai ikut, dan mudah-mudahan saya kira di Semarang tidak ada organisasi-organisasi seperti ini. Kita tahu bahwa saya sebut saja karena ini sudah familiar semua ya, sudah paham semua. Ada satu organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, itu adalah HTI. Yang itu jelas-jelas mereka ingin mendirikan negara Indonesia berdasarkan khilafah. Khilafah ini Islam. Ya. Jelas ini yang harus kita hindari. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya, tantangan yang selanjutnya adalah berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi menjadi konflik. Nah, ini apa? Dia mengelola keragaman tafsir. Nah, ini yang saya kira peran pemuda di sini, peran teman-teman mahasiswa itu sangat penting sekali ya di sini. Jadi pentingnya kita, nanti saya akan sebutkan bagaimana pentingnya terakhir itu moderasi beragama ini apa, butuh apa. Jadi ketika kita memaksakan kehendak atau tafsir agama ya, kepada orang lain, itu yang tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita memaksakan pemahaman kita kepada orang lain untuk memaksakan. Ya. Atau contoh namanya yang sering kita lihat itu adalah gini, contoh namanya kita sering ada orang yang karena tidak sependapat dengan kita ya, kemudian mengkafirkan gara-gara tidak berbeda paham ya, mengkafirkan saudara sebangsa. Dan juga ini yang karena apa? Karena dasarnya adalah ini tadi ya, mereka mengklaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama. Ya. Kalau kita sudah begini saling mengkafirkan, padahal belum tentu. Ya. Kalau memang sekali lagi kelompok-kelompok ini itu sudah ada sejak zaman setelah Nabi, zaman sahabat ya. Misalnya dulu disebut dengan Khawarij. Kelompok ini adalah kelompok Khawarij. Bahkan pentingnya pemahaman moderat ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang ramah gitu ya. Nah, kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok Khawarij, kelompok-kelompok garis keras ini ya kita tahu ya sejarahnya dulu Khawarij
siapa yang membunuh sahabat Ali? Itu adalah seorang yang hafizul Quran, ya. Tapi pemahaman mereka terhadap ajaran agama, terutama terhadap Ali, dinilai sudah kafir. Ali bin Abi Thalib, padahal beliau itu adalah menantu Nabi atau orang yang dijamin masuk surga, itu dianggapnya sebagai kafir. Nah, ini karena apa? Karena pemahaman mereka, pemahaman ini yang keliru. Nah, karena itu ya. Dan kemudian juga ada contoh umumnya ekstrim lain yang memaksakan, ya, ekstrim umumnya dengan alasan toleransi, karena alasan toleransi kemudian dia memakan minuman atau makanan, ya, yang menurut ajarannya yang jelas-jelas haram menurut agama. Nah, ini nggak boleh dengan alasan toleransi, nggak enak, ya, umpamanya kita punya teman orang, maaf ya, agama lain gitu yang menghalalkan tidak masalah dengan minuman keras atau makan babi, kita dengan alasan toleransi kemudian kita makan minum yang kita anggap haram, itu bukan moderat, itu ekstrim, itu nggak boleh seperti itu, ya. Nah, kemudian dengan alasan toleransi yang ini juga merusak, dengan alasan bukan toleransi, merusak rumah ibadah yang tidak sesuai dengan sepaham, itu juga bukan toleransi, itu ekstrim, ya. Nah, bagaimana yang dibenarkan itu sikap moderat, cukup menghormati orang lain yang tidak sama dengan kita, ya, cukup menghormati dan sekali lagi tidak mengganggu. Itu jadi orang yang moderat itu juga bukan berarti kita menggadaikan keyakinan, yang itu bukan seperti itu. Dengan keyakinannya justru orang itu menjadi moderat, gitu. Nah, jadi sekali lagi ini karena itu saya kira ini pentingnya urgensi moderasi beragama di yang sekarang ini. Kemudian, nah ini yang penting, indikator moderasi beragama. Indikator menghargai kemajemukan, toleransi, tasamuh, ya. Itu jelas. Kita sebagai bangsa yang besar, ya, banyak dari suku, dari agama, bahasa, kita sangat-sangat beragam, sangat majemuk. Karena itu kita dibutuhkan sikap toleransi atau tasamuh. Kemudian yang kedua, mewujudkan perdamaian dan anti kekerasan. Damai, ya, damai, nggak boleh ada kekerasan. Kekerasan dengan cara apapun, dengan dalih apapun, itu kekerasan tidak boleh. Kemudian keterbukaan, ya, penerimaan terhadap hubungan antara agama dan budaya. Ya, keterbukaan, kita bisa menerima tradisi yang ada. Yang ini biasanya, mohon maaf, ini teman-teman NU ini sangat familiar dengan tradisi ini, ya. Dan itu tadi tidak juga kemudian karena tidak berbeda paham kemudian mengkafirkan, ya, itu nggak boleh. Yang selanjutnya menaati komitmen kebangsaan, ya, tadi saya sebutkan itu. Komitmen berbangsa itu ya NKRI harga mati, kemudian Pancasila, menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Cinta tanah air. Nah, ini yang sering ada satu ungkapan, saya kira ini bukan hadis, ya, ungkapan yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, cinta tanah, hubbul watan minal iman. Ini memang penting, ya. Kalau nggak cinta tanah air, mungkin Indonesia sudah bubar, ya, tidak ada lagi. Nah, taat kepada ulil amri, pemerintah dan peraturan undang-undang selama tentunya yang sah dan undang-undang yang berlaku. Menjaga persatuan dan kesatuan atau persaudaraan. Ini semua ada dalilnya. Persatuan, innamal mu'minuna ikhwah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu jelas dalil-dalil yang terkait dengan ini. Kemudian menjaga sinergi intra dan antar umat beragama, ya. Ini supaya kita menjaga kerukunan umat beragama. Di antara sinergi intra kita di dalam di dalam Islam itu sendiri kan banyak itu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada
al-wasiliyah dan sebagainya. Itu harus bisa bersikap bersaudara. Dan juga apalagi di antar umat beragama juga begitu. Kita berbagai macam agama, tapi kita harus bisa menjaga beragama itu. Kemudian memahami esensi ajaran agama, memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif. Ini yang sangat penting tadi itu. Ini yang sangat penting saya kira, indikator moderasi agama. Kalau kita memahami ajaran agama ya secara komprehensif, insya Allah kita akan moderat. Kalau kita memahami teks-teks keagamaan secara parsial, sepotong-sepotong, yang tahu hanya A umpamanya, ini yang disebarkan, sementara yang B tidak tahu, nah ini yang akan menjadikan orang itu tidak moderat kadang-kadang. Karena apa? Karena hanya paham satu masalah, ya, kemudian itu yang dipegangi, sementara padahal paham keagamaan itu, teks-teks keagamaan itu harus dipahami secara komprehensif sehingga kita bisa bisa moderat. Kalau tidak, saya sudah pastikan bahwa kalau pemahaman agama memahami agama secara parsial, yang ada tidak akan menjadi moderat. Saya sudah bisa pastikan itu. Baik, itu indikator moderasi beragama. Di samping indikator itu juga ada ekosistem atau peran ya. Ada berbagai macam ini bisa dilihat di sini. Ada masyarakat. Masyarakat di sini masyarakat ada agama, budaya, keluarga, keterlibatan keloporan, perempuan dan anak muda. Nah, ini peran pemuda di dalam masyarakat ini sangat penting karena pemuda ini kan anak muda ini sekarang di Indonesia, kalau menurut survei terakhir itu hampir 50 jutaan itu ya pemilu itu adalah anak-anak muda, anak-anak milenial seperti adik-adik mahasiswa sekarang ini. Yang ini bisa memberikan warna terhadap kehidupan sosial dan keagamaan kita. Ya, apalagi di tengah-tengah sekarang ini ya, ini yang saya kira anak-anak muda ini harus bangkit ya. Tapi tentunya nanti dengan pemahaman yang benar, ya. Harus bukan dengan cara-cara yang tidak benar. Pendidikan, nah nilai-nilai pendidikan agama, pendidikan formal, non formal, kemudian pengelola pendidikan dan juga bahan ajar, semuanya ini berperan. Ya. Semua berperan di dalam moderasi beragama. Kalau di dalam pendidikan agama kita tidak moderat, ya jangan harap bisa moderat kita, terutama adik-adik mahasiswa ini ya. Nah, karena itu, dan saya yakin Kementerian Agama, UIN, IAIN itu sudah menyusun kurikulum yang berbasis moderasi beragama. Begitu juga keagamaan, dari mulai pemuka agama, organisasi keagamaan, rumah ibadah, penyiaran agama, pendidikan agama, komunikasi agama itu juga sangat berperan sekali. Negara juga begitu, ideologi, paradigma itu sangat kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang tentunya yang benar. Dan politik ini praktek politik, kekuasaan, kebangsaan, populisme, dan yang terakhir ini adalah media. Ini yang saya kira sekarang ini ada disrupsi otoritas keagamaan, ya. Ada distorsi informasi. Ini ada kemudian berpendapat. Ini ada disrupsi sekarang ini eranya era digital, era informasi, era medsos, di mana orang gampang sekali menyalahkan, ya. Orang belajar hanya dari medsos, kemudian menyalahkan, kemudian menfitnah dan sebagainya. Ini peran media sangat-sangat luar biasa sekarang saat ini. Hanya dan karena itu kita harus hati-hati. Saya betul-betul wanti kepada adik-adik mahasiswa ini, jangan sekali-kali membuat atau memposting postingan yang tidak baik, apalagi menyangkut agama, menyangkut fitnah dan lain sebagainya. Hati-hati jari-jari kita ini, dengan petunjuk jari kita ini kita bisa merusak Indonesia itu. Ya.
dan itu sudah terjadi disrupsi gara-gara medsos itu, bagaimana korbannya di negara-negara Timur Tengah ya. Kita bisa lihat itu di sana banyak gara-gara medsos, kemudian negara-negara itu banyak yang saling bertikai gara-gara itu. Dimulai dari medsos itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini implementasi moderasi beragama. Jadi setelah kita tadi ada ekosistem, siapa saja, nah implementasi dari mulai akidah, ideologi, keyakinan, ini bukan berarti kita tidak boleh berbeda ya, tapi saling menghormati di dalam akidah, di dalam ideologi. Kemudian akhlak, etika juga itu sangat penting sekali. Ibadah ritual itu moderasi di dalam ibadah. Nabi juga kan pernah yang saya sampaikan tadi bahwa orang beribadah yang terus-menerus ya, sehingga dia lupa. Nabi pernah menegur itu sahabatnya yang hanya beribadah saja dan tidak bekerja ya. Bahkan Nabi pernah mencium tangan seorang pekerja karena kasarnya ya. Ketika ditanya Nabi, yang masuk surga adalah orang yang bekerja. Nah, ini artinya tadi yang saya sebutkan tadi di awal itu, ketika adil dan berimbang itu antara dunia dan akhirat. Jadi harus berimbang, tidak bisa hanya ibadah. Termasuk ibadah umpamanya di dalam ibadah semuanya zakat atau sedekah. Kita juga kan tidak boleh bersifat tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memberi, ya. Yang artinya malah justru kebanyakan itu nanti bisa boros ya. Kita juga tidak boleh kikir ya. Makanya itu yang penting pentingnya moderasi ya, tengah-tengah itu. Kemudian di dalam rumah tangga kita juga anak-anak kita perlakukan dengan baik ya, tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga. Ekonomi, sosial, pendidikan, politik, bernegara, semua ini implementasi nilai-nilai tadi itu, implementasi nilai-nilai moderasi itu, indikator itu harus ada di dalam baik di ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan bernegara. Nah, ini yang saya kira penting untuk adik-adik mahasiswa. Syarat moderat pertama adalah ilmu. Yang saya sebutkan tadi ya, bahwa sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diterapkan jika seseorang memiliki pengetahuan agama yang baik dan memadai. Pengetahuan yang luas akan mengantarkan menjadi orang yang bijak. Nah, ini total, ini wajib ya. Karena mahasiswa, saya kira ini harus dan wajib belajar. Ketika ada belajar yang serius, ya, belajar yang mendalam dalam persoalan agama, ya, supaya apa? Supaya pikiran kita itu tidak picik. Ya. Nah, ketika pemahaman kita luas, karena itu ya orang yang berilmu yang luas itu sudah pasti dah, insya Allah tidak akan mengkafirkan, tidak akan menyalahkan. Ya. Lihat aja ulama-ulama yang bijak, ya, yang ilmunya tinggi, tidak akan mudah menyalahkan, mengkafirkan seorang. Ya, tapi kebalikannya orang yang ilmunya mungkin ya sedang yang taunya hanya itu saja, itu yang biasanya suka mengkafirkan, suka menyalahkan, ya, karena taunya hanya itu. Gitu. Nah, karena pentingnya ilmu ini yang syarat menjadi moderat. Nah, kemudian yang ketiga berbudi, berakhlak, dan berhati-hati. Ini kuncinya. Seorang moderat itu harus mampu mengendalikan emosi, ya, harus berakhlak, harus pemaaf, menjadi teladan, berempati, dan juga berhati-hati. Nggak boleh tidak hati-hati ya, rasa khusyuk kalau orang Jawa bilang, nggak boleh. Ini karena syarat mutlak moderat seperti ini. Jadi orang yang berilmu dan berbudi, berakhlak, dan berhati-hati. Kemudian, nah ini siapa yang harus mengawal
moderasi beragama. MB itu saya singkatan moderasi beragama. Jadi tegaknya moderasi beragama itu perlu dikawal bersama, baik oleh kita perorangan, ya, lembaga, ataupun baik masyarakat, bahkan negara. Nah, bahkan keterlibatan pemuda kita ini, teman-teman adik-adik mahasiswa, itu sangat penting dalam upaya memperkuat moderasi beragama. Karena kalian-kalian inilah saya kira masa depan Indonesia, masa depan kita semua, masa depan dunia ada di tangan kalian. Kalian ini setelah kuliah ini kan harus langsung ke masyarakat mengabdi. Kalau kalian-kalian ini bersikap moderat, ya kalau di Indonesia ini hampir berapa persen, hampir 50-70 juta itu ada mahasiswa yang moderat, insya Allah saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang moderat. Nah, Indonesia ini kan memiliki modal sosial, ya, berupa nilai-nilai budaya, ada istiadat, tradisi, musyawarah, budaya gotong royong dan sebagainya. Ini kalau dikembangkan, ya insya Allah Indonesia akan, apalagi dengan pemudanya yang sudah memiliki nilai-nilai moderat yang saya sampaikan tadi di awal, dan insya Allah ditambah lagi dengan modal sosial, ya, tradisi budaya kita, musyawarah, budaya gotong royong, insya Allah Indonesia akan selamat, dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang moderat. Itu saja saya kira terkait dengan ini. Oh ya, ini sebagai info saja, saya kebetulan memang tadi disampaikan oleh Aska, ini kita sedang menyusun kajian tafsir tematik moderasi. Isinya apa? Isinya tadi itu yang saya sampaikan, tapi itu belum menjadi buku, ya, masih dalam proses. Ini timnya, kemudian dan kami juga di Lajnah Pentasan Masalah Al-Quran, ini sedikit ya, ini di luar dari moderasi beragama, kami punya produk-produk hasil kajian dan pengembangan LPMQ yang saya kira teman-teman adik-adik mahasiswa kalau mau, kami persilakan bisa memanfaatkan ini, dari mulai mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran kita itu ada mushaf Al-Quran standar, MSI, mushaf standar Indonesia. Saya kira teman-teman adik-adik mahasiswa sudah memanfaatkan. Kita ada mushaf Usmani, mushaf Bahriyah, ada mushaf standar Braille. Braille ini untuk teman-teman tunanetra. Dan yang beredar rata-rata adalah mushaf ini, mushaf standar Usmani dan mushaf Bahriyah atau mushaf pojok. Kemudian kami juga saat ini sedang menyusun kajian pedoman membaca bagi disabilitas rungu atau tuli. Bagi teman-teman tuli itu nanti sedang kita baca juga. Kemudian kita juga sedang menyusun mushaf ragam qiraat, ya, bagi mahasiswa IAT. Saya kira ini harus belajar tentang qiraat. Kita ingin mengenalkan qiraat, ya, supaya apa? Supaya tidak salah, ya, tidak salah dalam memahami, atau ingin mengenalkan, ya, teman-teman pada mushaf qiraat ini supaya minimal kenal, ya, minimal khususnya mahasiswa-mahasiswi UIN, ya, UIN itu tahulah kalau itu ada riwayat Hafaz, riwayat Syu'bah, riwayat Qalun, riwayat dan lain sebagainya. Ada 14 qiraat, ya, yang nanti insya Allah akan kita susun mushafnya. Nah, kenapa begini? Ini karena yaitu tadi, karena ilmunya saya ingin sedikit bercerita. Di sekitar tahun 2011 ya, kita kedatangan tamu kalangan adalah salah satu ini, ya, organisasi Islam yang sedikit keras, ya. Terkait dengan di salah satu pertemuan itu kebetulan ada dari mereka, tokoh mereka itu menyampaikan ini ada mushaf yang salah beredar di Indonesia, bagaimana Kementerian Agama. Nah, ternyata setelah kita cek, mushaf itu adalah mushaf riwayat Warosh an-Nafi, ya. Jadi memang bacaannya banyaknya berbeda dengan riwayat Hafaz an Asim. Ini salah satu sekaliber tokoh
organisasi yang besar itu juga tidak paham terkait dengan mushaf qiraat. Makanya kami juga menyusun mushaf qiraat. Kemudian terjemah Al-Quran, Kementerian Agama juga kita susun, dan ini hampir 90% lebih ya mushaf Al-Quran terjemah yang beredar di Indonesia ini adalah mushaf terjemah Kementerian Agama yang telah mengalami beberapa penyempurnaan. Terakhir penyempurnaan edisi 2019 ya, edisi 2019. Ini saya tidak ya sebatas kilas-kilas saja. Kemudian ada juga tafsir Al-Quran, dan tafsirnya ya. Ada 11 jilid edisi revisi 2004-2008. Kemudian ada tafsir wajiz. Ini karena kita punya terjemah yang singkat, hanya 1 jilid, tafsir 11 jilid. Kemudian kita menyusun tafsir wajiz yang pertengahan ya, hanya 2 jilid tafsir wajiz ini. Kemudian kita juga menyusun tafsir ini ada Al-Quran dan terjemahnya huruf untuk tunanetra, untuk braille ya, tunanetra. Kita juga punya Al-Quran tafsir tematik ya, tematik ada 26 judul buku. Salah satunya juga tentang moderasi beragama. Kemudian kita juga menyusun punya kajian tafsir ilmi. Tafsir ilmi ada 19 judul terkait dengan penciptaan manusia, penciptaan alam, jagat raya dan sebagainya. Ini kami bekerja sama dengan lembaga ilmu pengetahuan LIPI dulu ya, ITB, UI, UGM dan sebagainya. Nah, di samping itu kita juga menyusun ada buku literatur Al-Quranan, Asbabun Nuzul, sejarah penulisan mushaf standar, ada Maqi Madani juga kita susun, ada buku Fadhail. Nah, semua itu bisa diunduh ya. Kami punya namanya aplikasi pustakalajnah.kemenag.go.id, itu bisa diunduh di sini. Silakan adik-adik mahasiswa yang butuh buku-buku itu bisa download versi PDF. Ya, silakan di pustakalajnah.kemenag.go.id. Dan ini gratis ya, gratis, sekali lagi gratis. Tidak dipungut apapun. Silakan asal dimanfaatkan untuk belajar. Nah, kemudian ini pustaka Lajnah tadi ya. Ini sudah ada 87 koleksi, pengunjungnya sudah 600 ribuan lebih, sekarang mungkin sudah 1 jutaan ya. Ini lama ini. Yang download sudah 10 ribuan ya, dan banyak. Nah, kemudian juga kami punya Quran Kemenag versi Android. Nah, ini mohon adik-adik mahasiswa, ini sangat membantu sekali. Tafsir, terjemah ya, itu semuanya ada di dalam ini Quran versi Android. Bagi teman-teman atau ada dari mahasiswa yang belum download, kami persilakan untuk download di Google Play atau Play Store ya, versi Android. Nah, kemudian ini yang versi Quran Android. Ini gambarnya, kami persilakan bisa di Google Play. Dan Quran Inward. Nah, Quran Inward ini untuk mempermudah ya. Semua itu juga semuanya ada, dari mulai tafsir, terjemah ya, edisi yang lama atau yang baru, tafsir Kemenag. Kemudian ini ada kelebihannya adalah dia punya ayat. Ayatnya itu adalah font, bukan gambar. Jadi lebih gampang. Itu untuk buku, untuk tulisan-tulisan ilmiah, skripsi dan lain sebagainya, itu tinggal copy paste aja. Copy ayatnya, terjemahnya, atau tafsirnya, copy mau berapa ayat, berapa itu silakan bisa. Itu ada di lajnah.kemenag.go.id. Silakan bisa diunduh di sini. Sangat mempermudah sekali, sangat mempermudah teman-teman mahasiswa untuk menulis ini Quran Inward ini. Jadi langsung bisa di-download dan itu tidak langsung bisa dipakai di situ. Ditanam di laptop masing-masing kita. Kemudian terakhir kita punya medsos, ada YouTube ya, punya YouTube. Kita itu banyak di situ, penontonnya udah hampir lebih dari
1 juta lebih ya. Subscribe-nya itu sekarang sudah hampir 30 ribuan lebih. Ini terakhir itu 31 ya, 31 ribuan. Itu saya kira adik-adik mahasiswa ya yang bisa saya sampaikan. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan kami bisa, kalau bisa jawab kami jawab, kalau enggak ya nanti kami sampaikan atau saya utang ya. Baik, saya kira sementara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Abdul Aziz Sidki yang penjelasannya sangat luar biasa sekali, sangat komprehensif dan menyeluruh tentang segala aspek yang berkaitan dengan moderasi beragama. Sekali lagi moderasi beragama ya, bukan moderasi agama. Karena tidak perlu agama itu dimoderasi karena sudah moderasi. Untuk sesi kali ini adalah sesi pertanyaan. Kita lanjutkan. Yang pertama dari siapa ini? Oh ya, Pak Onggo dari Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. Menarik. Oh, tapi ini untuk penjelasan Ibu Bakiyah DPL ya. Ini mungkin bisa di-skip kalau Bu Baki masih ada mungkin bisa dijawab. Karena yang difokuskan kepada materi. Tapi nggak apa-apa, kita baca saja. Hari-hari ini Kemenkraf sedang konsen tentang pariwisata. Ada unggahan di medsos oleh Pak Sandiaga tentang pariwisata halal. Menurut Anda bagaimana sikap yang mesti kita tularkan ke masyarakat luas? Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari Mbak Khanida Sanjabila dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap moderat yang harus diterapkan ketika terjadi konflik internal dalam sebuah organisasi masyarakat. Ini dicontohkan bisa NU atau Muhammadiyah sebagai warisan Wali Songo yang banyak atau telah mengatasnamakan berpaham moderat. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dari Pak Muhyiddin atau Mas bertanya bagaimana cara kita untuk menghilangkan stigma yang buruk terhadap sebuah lembaga atau organisasi Islam di masyarakat, padahal lembaga tersebut sebenarnya tidak melakukan hal yang salah. Ini lumayan menarik pertanyaan. Kemudian yang terakhir ini ada dari Mas Reza Rinaldi. Pertanyaannya adalah bagaimana solusi merespon pertanyaan orang yang memahami wahyu secara parsial. Ini banyak sekali permasalahan seperti ini. Secara terpisah, tidak melihat konteks atau ayat-ayat yang lain. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab. Itu yang pertama bisa di-skip atau dijawab, monggo. Ya, baik. Kalau saya ingin yang ini ya, yang apa? Terkait dengan kalau yang pertama itu saya kira tidak ada kaitannya dengan ini ya. Oh, anjing ini, anjing hari ini kemana? Maksudnya apa ini? Pariwisata halal. Oh ya, ini sekarang memang terkait dengan ini terkait dengan sambutan Ibu tadi ya. Iya. Baik. Tapi sedikit saya sampaikan kalau terkait anjing, memang ini sekarang lagi viral di media. Itu ini halal, pariwisata halal, tapi caranya tidak baik, tidak benar ya.
dengan cara membunuh anjing-anjing itu kan bagaimanapun anjing itu makhluk hidup ya, yang juga kita wajib melindungi, tidak boleh membunuh dengan alasan apapun ya, apalagi sampai makan. Di Islam sendiri walaupun anjing itu haram, tidak boleh daging dimakan, tapi juga tidak boleh dibunuh ya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disiksa. Saya teringat apa namanya perkataan atau ya yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair. Jangankan anjing ya, jika kita melihat seekor semut terpleset dan jatuh di air, ya kata Mbah Mun itu, maka angkat dan tolonglah. Barangkali itu yang bisa menyebabkan ampunan bagimu di akhirat, bahkan menyebabkan kalian bisa masuk surga. Bahkan ada satu cerita bahwa ada orang masuk surga gara-gara memberikan air minum kepada anjingnya. Tadi juga Bu pembimbing itu menceritakan itu. Terhadap hewan pun kita harus bersikap lemah lembut ya, tidak boleh kasar. Itu saya kira. Jadi kita harus, jangankan terhadap manusia, terhadap hewan pun kita harus bersikap baik. Dan itulah cara-cara moderat ya, cara-cara moderat kita. Jadi tidak moderat itu tidak hanya berlaku kepada sesama manusia, sesama kita makhluk hidup pun, binatang dan sebagainya, kita juga harus perlakukan secara baik ya. Tidak mentang-mentang kita manusia kemudian kita membunuh dengan seenaknya. Itu tidak boleh seperti itu. Itu saya kira mungkin nanti Bu ini yang akan menjawab itu. Terus kemudian yang pertanyaan ke saya ini terkait dengan yang kedua ini ya, yang kalau bagaimana sikap moderat yang harus diterapkan ketika terjadi konflik internal dalam sebuah organisasi. Ya sekali lagi kita harus saling menghargai. Sekali lagi kita harus saling menghargai. Itu sikap moderat kita. Dan tadi itu yang saya sampaikan itu bahwa kita syarat mutlak moderat itu adalah kita berilmu dan kita berakhlak. Jadi kita harus mengutamakan secara musyawarah dulu ya, musyawarah. Jadi akhlak kita yang lebih utamakan, bukan kekerasan sekali lagi. Walaupun itu ormas di dalam internal ormas, apalagi antar ormas, ya tidak sama sekali tidak boleh. Tidak boleh kita saling berantem. Kalau konflik saya kira mungkin setiap di organisasi manapun itu ada konflik. Tapi bagaimana kita menyikapi konflik itu? Kita tidak boleh dengan menggunakan kekerasan. Ya, sekali lagi, apapun konfliknya itu tidak boleh menggunakan kekerasan. Kita harus mengutamakan, apalagi sebagai mahasiswa ya, tentunya jika ada konflik jangan menggunakan tenaga, jangan menggunakan kekerasan, harus dijalankan dengan damai. Itu yang terpenting itu. Kalau ormas ya saya kira ya kita saling menghargai lah. Kalau kita saling menghargai, insya Allah tidak ada konflik. Ya. Kalaupun konflik, ya ada konflik, tapi itu bisa diredam. Ya. Tidak mungkin sih. Setiap di dalam organisasi manapun pasti itu ada konflik. Tergantung kita menyikapi konflik itu. Ya. Kalau kita konflik itu dengan kekerasan, ya itu tidak moderat. Ya. Sekali lagi, kalau konflik itu disikapi dengan kekerasan, apalagi sampai ya intinya kekerasan lah ya, itu jelas tidak moderat. Yang moderat itu adalah harus dengan cara-cara yang damai, musyawarah ya dan lain sebagainya. Itu saya kira moderat. Kemudian stigma, cara menghilangkan stigma buruk terhadap sebuah lembaga Islam di masyarakat, padahal lembaga tersebut sebenarnya tidak melakukan hal yang salah. Ya saya kira sekali lagi sikap kita ya, kembali kepada sikap kita ya. Sekali lagi kembali kepada sikap kita. Kalau kita berilmu, insya Allah kita bisa menerima perbedaan itu. Ya. Apalagi kalau kita bersikap akhlak. Ya. Saya kira stigma negatif itu kalau kita, ya kalau memang organisasi itu tidak melakukan, apalagi kalau organisasi itu tidak melakukan yang salah, ya saya kira kita harus menggunakan, ya tadi objektivitas itu adil.
adil. Jadi kita walaupun terhadap mungkin yang kita tidak suka, ya kalau memang itu baik, kenapa kita memusuhi? Kenapa kita negatif, bersikap negatif? Kembali lagi kepada diri kita, itulah sikapnya, pentingnya sikap moderat yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau terkait dengan pemahaman, tentunya ilmu ya, ilmu yang harus kita jangan suka menghakimi. Sekali lagi, jangan suka menghakimi orang yang mungkin ya tadi itu yang kadang-kadang kita yang kita terima di medsos dan sebagainya, itu kan sering kadang wah ini kalau nggak sesuai kafir, murtad dan sebagainya. Padahal belum tentu orang yang dibilang kafir itu lebih baik daripada dia. Nah, itu saya kira sikap-sikap itu pentingnya kita berilmu. Sekali lagi kita berilmu itu sangat penting sekali. Dan ini yang saya kira sikap-sikap ini yang harus dimiliki oleh adik-adik mahasiswa ya, yang harus dan saya yakin adik-adik mahasiswa ini bersikap seperti itu. Sekali lagi jangan menggunakan kekerasan, jangan menggunakan otot kita, apalagi mahasiswa. Demo boleh ya, tapi jangan juga kekerasan. Demo, saya kira menyampaikan pendapat itu dibolehkan di dalam undang-undang, diatur dalam undang-undang. Tapi kalau sudah kekerasan dengan kekerasan, ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Nah, itu bukan mahasiswa itu kalau yang sampai kekerasan seperti itu. Baik, itu saya kira hal-hal terkait. Saya kira cukup ya. Apa ada lagi ya? Ya, saya kira cukup. Oh ya, ini terakhir memahami ini parsial nih ya, wahyu parsial ya. Yeah. Pertanyaan orang yang memahami wahyu secara parsial, merespon. Ya, saya kira kita harus jelaskan bahwa sekali lagi memahami ayat, teks ayat ataupun hadis itu tidak bisa parsial. Ya. Apalagi sampai menafsirkan, sampai ya kita kadang-kadang, mohon maaf ini sekali lagi, mungkin saya kira kalau mahasiswi UIN, apalagi mahasiswa IAT ya, UIN Semarang ini tidaklah ya. Kadang-kadang hanya membaca terjemah, ya terjemah pun terjemah Kementerian Agama itu sudah menyimpulkan, bisa menyimpulkan ini. Nah itu, wah itu kalau harus dan itu pun memahami ayat satu dengan ayat lain harus dengan ilmu, tidak bisa asal-asalan, hanya terbatas kepada terjemah ya. Nah, karena itulah pentingnya kita memahami Al-Qur'an tidak dengan cara yang parsial, tapi harus komprehensif ya. Kalau parsial seperti itu yang terjadi adalah ya pasti deh itu hanya tahunya tentang ayat itu ya, kemudian yaitu tadi yang saya contohkan pertama itu tentang jihad tentang kital. Padahal di Al-Qur'an tidak hanya jihad, ada kata kital juga gitu. Yang dimaknai jihad bisa diberi makna kital dengan bisa juga tidak bermakna kital ya kan. Waladzina jahadu fina lanahdihim subulana. Jihad terhadap nafsu itu juga jauh lebih besar dibanding dengan jihad perang gitu kan. Nah, ini yang saya maksud bahwa pemahaman itu harus komprehensif ya, bukan parsial. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Ratnasari Imrum, mahasiswi psikologi Unisula. Nah, pertanyaannya adalah, sebagai mahasiswa tentunya banyak sekali organisasi luar kampus yang notabene Islam moderat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak sesuai prinsip moderasi. Nah, sebagai anak muda yang berada di lingkungan tersebut, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Saya kira udah mencakup sebenarnya dia. Ya. Jadi, ya saya kira ya pastilah ya, kalau kita sudah tahu itu tidak moderat ya jangan diikuti, gitu aja. Kalau kita sudah tahu organisasi itu tidak moderat ya sudah jangan kita ikuti ya, jauhin aja. Kita ikutin yang moderat saja ya. Kalau walaupun itu organisasi yang mengaku dirinya moderat tapi dia tidak moderat ya buat apa kita ikuti? Buat apa kita ikuti kegiatannya? Kita ya sikapnya kita jangan mengikuti orang ataupun organisasi yang tidak moderat, itu aja. Ya. Jadi pilihlah
organisasi yang moderat ya. Sekali lagi hindari kekerasan ya. Hindari kekerasan secara fisik, itu bukan solusi menyelesaikan masalah. Ya, ini juga sebagai, saya kira di akhir hari-hari ini ya, ini lagi berita tentang kekerasan di UNS ya. Ini di mana, Solo ya, di Indonesia Semarang. UNS itu kemarin itu ada yang meninggal gara-gara kasus menwa itu ya. Saya kira hindarilah kekerasan seperti fisik seperti itu. Walaupun itu menwa ini kan sebenarnya niatnya baik, cuma kalau dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara kekerasan sampai meninggal itu kan itu tidak, di mana letak kemanusiaannya ya, di mana letak kemanusiaannya. Sekali lagi, padahal moderasi ini sangat menunjukkan nilai kemanusiaan, sangat menunjukkan. Kalau dia sendiri tidak bisa menghargai kemanusiaan, bagaimana dia mau menghargai orang lain kan? Ya. Nah, ini saya kira tidak perlu kita mengikuti organisasi-organisasi yang tidak moderat, ya, yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hindari itu, baik itu dari segi fisik ataupun dari sisi pemikiran ya. Pemikiran juga saya kira tidak kalah pentingnya. Kalau pemikiran yang ekstrim ya kita hindari juga, hindari. Saya kira itu. Terima kasih atas jawaban yang sangat-sangat menyejukkan, sangat sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh para audiens dari berbagai lokasi yang kita tidak duga. Selanjutnya kami, Bu Baki sudah ya, mungkin bisa perlu dijawab apa benar? Kita udah. Nah ini loh ya. Nah soalnya Dari disajikan macam air serta memilih air dan saya kira sudah offline ya Ibu. Memilih ya kata. Gimana Mas? Pilihan C. Tadi ada pertanyaan Bu buat Ibu. Kira-kira perlu dijawab. Apa tadi ngajar tadi kurang fokus apa pertanyaan apa itu tadi? Di skip aja ya Bu ya. Oh iya. Saya rasa Pak Abdul Aziz Sidki sudah memberikan pencerahan yang luar biasa tadi. Terima kasih dari penjelasan Bagi yang belajar sekali. Langsung saja kami tapi setelah dipilih baru dianalisis peran pemuda dalam agama, moderasi agama. Dari penjelasan Pak Abdul Aziz ini sangat-sangat komprehensif karena bukan hanya membahas tentang ayat Quran saja, melainkan lebih ke adab ijtimai atau kondisi sosial yang sekarang sedang baik dari segi agama, kemudian dari segi pendidikan, dari segi organisasi, dari segi apapun yang berkaitan, semuanya berkaitan dengan moderasi beragama. Dan ini sangat membantu, kritik dari Pak Abdul Aziz ini sangat membantu bahwa sekali lagi tidak ada moderasi agama karena agama moderat. Bahkan di Mustafa Bisri, di Haji Gusmus itu kalau bukan moderat ya enggak, mohon maaf, bukan Islam. Jadi agama yang saya maksud Islam, karena mayoritas ini Islam ya, itu harus moderat. Dan yang dimoderasi itu, yang harus berusaha moderat itu orangnya, bukan agamanya. Karena sekali lagi orangnya itu yang sering bermasalah, sering ada oknum yang berkonflik dari berbagai macam aspek kehidupan.
Dan tujuan dari moderasi beragama tadi tentu saja untuk melindungi martabat kemanusiaan, untuk menghindari dari paham-paham yang radikalisme maupun liberalisme. Jadi kita harus berusaha mengambil jalan tengah, tawasud, yang secara garis besar tadi sudah dijelaskan sangat-sangat komprehensif, atau bisa dikatakan harus bersikap adil dari hak kewajiban, adil kepada akal dan wahyu, kemudian teks dan konteks seperti ayat yang harus dipahami secara universal dan tidak boleh secara parsial, kemudian seimbang atau adil dunia dan akhirat, bukan hanya ibadah saja, tetapi harus melaksanakan kehidupan sosial. Kemudian individu dan sosial, kemudian adil secara pada agama dan negara, bukan membenturkan agama dan negara. Dan yang terakhir adalah adil kepada laki-laki dan perempuan. Ada tantangan yang dijelaskan oleh Abdul Aziz tentang peran anak muda itu yang jelas secara besar adalah ekstremisme, terorisme, radikalisme. Itu tantangan yang harus kita lawan, yang intoleran, menganggap dirinya paling benar, yang lain salah. Itu tantangan besar bagi anak muda. Sebenarnya itu udah lama, tapi dikuatkan lagi agar semakin kuat bahwa kebenaran itu yang mutlak adalah milik Tuhan yang Maha Esa. Mungkin hanya itu yang saya simpulkan. Kalaupun ada salah kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Saya pamit ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak daripada dijelaskan malah muter-muter paham. Saya keluar dulu ya, Mas, Mbak semuanya. Nanti tanpa ini bisa di-share ke temannya sebagai bahan untuk perbandingan. Sebenarnya